Apa? Ah. Pernah kawan waktu minta ke ibu-ibu apa kadang kan, Bu ada asa ibu. Jadi maksudnya minta kantong kresek kah? Kresek. Bu minta asa ibunya. Saking enggak terbiasanya berbahasa Iya. Indonesia ya. Apa, sekali ya apa merasakan suatu masalah tuh nak saat doa tuh yang cara paling ampuh. Wak pernah lo kan dengar dari Ustadz kalau wak doa tuh ba'a gitu kan harus terperinci nak di mana, nak jurusan gitu. Tekan ada kok ya. Tekan lah. Jangan-jangan kau menyerah, kuatlah jatuh bangun dan bangkitlah. Kau bisa kemenangan menantimu di ujung perjuangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sana baso balik kita di channel kebanggaan kita di acara kesayangan kita bersama yaitu Ota Boneh, Ota nan barisi, Ota nan mengandung inspirasi. Untuk sanak-sanak yang alun subscribe channel ko, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan tanda lonceng supaya dun sanak tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dun sanak kita kembali kedatangan sosok remaja yang inspiratif. Please welcome, kita sambut Ikhwa Nusabri. Assalamualaikum Ikhwa. Waalaikumsalam Ustaz. Sehat? Alhamdulillah. Ikhwa ko barang umur ko? Kini 9 baleh ya, 9 baleh Desember besok 20. Oh, 9 balai ya. Tapi wajah masih unyu-unyu ya. Ya. Ikhwa di apa kini aktivitas apa kuliah karajo atau? Kini kan masih libur tanggal bara September baru masuk semester 3. Tapi karena ada Covid kan saat jadi daring. Statusnya mahasiswa. Mahasiswa semester 3 masuk semester 3. Di mana kuliah? Kuliah di ITB, Institut Teknologi Bandung. Wah, kok mahasiswa ITB kok sana. Kalau episode sebelumnya ada dari UGM, kini kok kita coba dari ITB. Ikhwa putra asli Darmasraya ya? Yep. Pure dua-duanya? Ya, orang tua asli kedua orang. Kalau nenek dari ama tuh orang Jawa. Nenek kakek. Oh, aslinya mana? Sebenarnya nenek orang Jawa gitu? Ya dari ama. Apa orang Siko? Orang Siko asli Siko. Jadi jamin sebenarnya kok ya? Tapi Ya. ama lah jadi Siko ya? Ama di Siko. Berarti ama lah orang Minang lah ya? Baru orang Ikhwa adik kakak? Wak nomor 3 dari 3 bersaudara. Bungsu kayak? Ya si bungsu. Ya soalnya bungsu kok agak manjo, agak dapat privilege. Ikhwa iya. Gitu nak Sat. Ya gitulah nak bungsu tuh. Enggak, maksudnya mereka. Apa kok perlakuan orang tua ke Ikhwa tuh agak lebih dimanjuan atau biasa saja, standar saja, atau malah kadang-kadang mungkin karena keadaan jadi tidak ada sempat dimanja-manjor gitu? Kadang ada ini manja-manja. Sebenarnya kalau kalau anak-anak tuh sama sih. Sama ya. Kakak yang pertama tuh perempuan. Nah, berisi kalau abang yang kedua abang cowok. Awak yang ketiga cowok. Berarti satu perempuan, 2 laki-laki ya. Kok bisa masuk ITB? Memang cito-cito atau kecelakaan? Nah, kan ada dulu orang kok masuk kuliah kok ndak inginnya ada gitu. Itu lebih ke cita-cita, nggak usah cita. Pas di SMA kayak dulu, kan guru-guru tuh cerita tentang Bang Jamil. Bang Jamil kok masuk ITB yang kayak dulu. Tahun namanya senior Bang Jamil namanya gitu. Nya 2005 baleh kan dulu. Guru-guru tuh cerita tentang si Bang Jamil kok. Kalau abang tuh cadik lah gitulah kan. Terus setelahnya tuh enggak pernah yang masuk ITB lah kan. Dari sekolah yang sama? Ya. Dari sekolah sama. Dan Darmasraya pun jarang yang menghasilkan siswanya yang masuk ke ITB. Artinya bisa saja orang Darmasraya masuk ke ITB itu, tapi bukan sekolahnya di Darmasraya gitu ya? Kayaknya SMA-nya di luar gitu. Di Padang atau di Panjang gitu ya? Tapi yang pure betul-betul anak Darmasraya kemudian sekolahnya di Darmasraya itu agak jarang ya? Jarang sekali. Bisa dihitung jari lah 1-2 gitu kan. Dari persoalan itu tuh awak kan jadi dari cerita enggak persoalan enggak? Dari cerita tuh bisa apa? Termotivasi ya? Termotivasi, terunggah jadinya nak masuk ITB Ustaz. Dan merubah pola pikir orang-orang Siko tentang perguruan tinggi itu kan masih rendah itu Ustaz. Kalau orang-orang Siko itu masih pemikirannya tuh
sih untuk lah kuliah tinggi-tinggi ke dapur aja sih kalau Tino gitu. Oh, ada yang bikin model itu ya. Jadi masih banyak gitu kan. Kalau yang produksi enggak salah sekolah tinggi-tinggi ke dapur aja ujungnya gitu. Jadi memang dari sekolah itu masuk ITB itulah ditarget sebenarnya. Persisnya kelas bara mulai bermimpi untuk masuk ke ITB. Karena apa guru-guru tuh dari kelas 1 SD kelas 1 SMA. Jadi awak termotivasi itu dari kelas 1 SMA loh. Tapi alun tak bayang segitu apanya tentang ITB itu. Tapi mulai terinspirasi lah. Bayang gitulah. ITB itu kan kampus yang mungkin ditarget banyak orang lah, siswa. Dan tidak mudah tentu untuk masuk ke situ. Ikhwa sendiri waktu sekolah juara enggak? Alhamdulillah lagi juara 1 dari kelas 1 sampai kelas 3. Jadi dari kelas 1 SMA sampai tamat juara 1 terus? Alhamdulillah. Pernah juara umum enggak? Alhamdulillah lagi. Oh lah iya. Kini kan lah jadi mahasiswa. Kalau balik ke masuk SMA, kira-kira apa sih yang harus diperbaiki andai bisa balik ke masuk SMA? Seorang mahasiswa itu apa yang harusnya lakukan supaya kau bisa lo menjadi catatan bagi anak-anak SMA sehingga nanti tidak merasakan penyesalan yang sama gitu. Coba. Penyesalan yang awak alami pas di SMA itu tidak pernah masuk organisasi satupun, Ustaz. Tiba di kampus orang tuh lah cara ngomongnya, cara komunikasinya tuh lancar benar gitu. Awak tuh di sekolah pulang sekolah langsung ke rumah, Kalau yang yang ikut OSIS, organisasi kan setiap pulang sekolah tuh adanya kegiatan ekstra ya. Kalau awak enggak ada. Jadi lu waktu sekolah tuh betul-betul belajar. Betul belajar gitu. Jadi enggak ada ikut organisasi lah. Enggak. Setelah masuk kampus baru sadar kiranya penting masuk organisasi. Penting banget. Itu tuh mengembangkan diri, mengembangkan skill public speaking gitu. Wah, iya. Jadi kalau orang tidak masuk organisasi kok, walaupun nyoca dia payah ngecek ya. Iya. Jadi tiba di TV terasa ada benda ngecek. Payah menyampaikan ke orang banyak gitu. Tentang apa yang awak pikirkan. Iya. Awak yang paham tapi orang lain tidak bisa paham. Iya. Mentransfer isi kepala kok ke orang ya. Payah banget. Jadi pesannya gini untuk adik-adik yang masih SMA masuk organisasi gitu ya. Jangan pulang sekolah langsung rumah, jangan belajar sih gitu. Aktif lah di kegiatan-kegiatan ekstra. Kayak rohis gitu. Ikhwah, nah setelah masuk di ITB tentu dengan berbagai latar belakang mahasiswa dari seluruh Indonesia, bahkan mungkin ada luar negeri kan? Ada. Iko jarang sih ditanya, apa sih beratnya seorang anak Minang jadi mahasiswa di Pulau Jawa dalam konteks bahasa lu tuh? Yang pertama tuh logat. Tidak bisa dikecur ya. Banyak mana tuh. Ada satu pernah kawan waktu minta ke ibu-ibu kade kan. Bu ada aso ibu. Jadi maksudnya minta kantong kresek. Bu minta aso ibu aja. Saking tidak terbiasanya berbahasa Indonesia ya. Kan asoy gitu. Nah, apa pengana ibu kantin tuh? Itu bingungnya. Itu pasti bingung. Itu masih awak dari Sumbar tuh. Sumbar. Tidak bisa. Itu ya. Bahasa ya. Bahasa pertama. Yang kedua kultur. Kultur shock. Pas tiba di situ tuh pertama. Mungkin kalau orang situ tuh awak tak biasa di Minang kan suara biasanya kareh nak bisa mari-ari orang lah gitu. Tiba di situ kan orangnya agak lembut. Gitu. Nada suaranya rendah. Jadi orang Bandung gitulah, orang Sunda kan. Awak ngecek untuk merangnya. Iya. Jadi orang tuh padahal awak tak berang gitu saat. Berarti orang tuh merasanya tuh kayak dimarahi gitu. Interpretasinya awak berang kok. Tidak kecil ke orang tuh, kami mau modelku gitu. Itu gitulah. Masuk di ITB tahun berapa? Tahun 2019. Kini semester berapa kok ini kok? Berarti setahun saat masuk semester 3. Masuk semester 3 ini ya? Jurusan apa? Jurusan teknik geologi.
Kalau di ITB kan Mas Tad, setahun pertamanya aku namanya tahapan persiapan bersama. Di tahun pertama aku umum saya belajar matematika, fisika, kimia gitu. Sifatnya umum dulu. Alun spesifikasi ke jurusan lain. Berarti semester 3 kok baru ke spesifikasi jurusan tuh. Gitu. Alun patang kok masih belajar tentang matematika gitu. Berarti yang semester 1 semester 2 itu belum belajar tentang mata kuliah jurusan secara spesifik. Secara umum lah. Alah. Tapi yang spesifiknya Alun lah ya. Yang pengenalan kulit-kulitnya lah gitu. Jadi semester 3 kok baru rencana kok. Oke. Apa jurusan tadi? Teknik geologi. Coba jalanin ke pemirsa di rumah. Teknik geologi itu apa tuh? Teknik geologi itu suatu bidang ilmu yang membahas tentang bumi dan karakteristiknya itu. Oh gitu ya. Misalnya kayak gempa lah gitu magnitudonya itu tuh kayak geowisata, kayak apa namanya? Geotermal tuh kayak apa? Energi. Panas bumi itu ya. Panas bumi. Jadi pokoknya perilaku alam bumi itu namanya geologi itu ya. Geologi. Itu kalau di dunia nyata katakanlah misalkan kalau ada adik-adik yang sedang sekolah nantinya ingin ambil jurusan teknik geologi gitu. Itu pasti orang berpikir nanti tamat kuliah kok dunia kerjanya di mana sih gitu. Sasarannya ke mana tuh? BMKG ya? Banyak tuh Mas Ustaz. Pertama BMKG bisa, BNPB bisa, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Itu. Tambang-tambang gitu ya? Energi bisa juga, geotermal. Energi, gitu. sumber daya mineral segala macam ya? Kalau di kementerian bisa ke Kementerian BUMN. Sumber Daya Mineral. Gitu. Banyak bisa nyangkut situ itu ke Alado sih, Alado tuh alun sih di mahasiswa Dharmasraya yang setahu Ikhwa punya ngambil jurusan. Kalau dari saya dia Tehwan belum pernah. Yang teknik geologi itu. Jadi awak pertama kok? Sebelumnya meteorologi yang adanya. Meteorologi. Itu hampir sama tuh ya? Kalau meteorologi kok tentang cuaca ya? Cuaca gitu. Tapi yang geologi baru Ikhwa ya? Kalau dari Sumbar ada enggak mahasiswa yang ngambil jurusan teknik geologi kok selain Ikhwa? Banyak, Ustaz. Banyak ya? Banyak. Tapi itu yang dari Padang Panjang, dari Agam, dari Bukit Tinggi gitu. Oke. Kalau yang dari rumah saya tuh barek mah kuliah atau sekolah? Barek kuliah. Barek kuliah. Kalau di sekolah kan belajar teori, belajar cuman hitung-hitung itu. Kalau di kan lah ada prakteknya, lah ada cara presentasi ke khalayak umum. Iko pribadi boleh dijawab boleh enggak? Kalaupun nanti minta di-cut kita cut. Oke. Ikhwa informasinya itu dibesarkan oleh ibu, artinya orang tua single parent. Iya. Ya. Sama ibu gini atau sama ayah? Sama ibu. Sama ibu ya. Apa motivasi Ikhwa tuh ingin kuliah sampai ke ITB gitu? Motivasi awal dulu. Motivasi awal untuk menyenangkan, membahagiakan hati seorang ibu. Apakah ketika masuk ITB itu orang tua bahagia waktu itu? Bahagia benar. Bahagia benar ya, bangganya ya? Enggak lah, nak. Besok suaranya di kampung anak dan lulus ITB gitu. Enggak segitu. Enggak segitu benar, tapi bangganya ya. Apa nilai-nilai yang diajarkan ibu sehingga bisa sekolah juara kemudian sampai lulus di ITB itu? Nilai-nilai yang paling mendasar yang diajarkan oleh ibu khususnya? Rasa sabarnya, Ustaz. Rasa sabar. Makanya itu ada masalah konflik keluarga gitu kan. Apa namanya? Hatinya tuh tetap sabar, tetap teguh apa? Menghadapi itu dengan tenang ya. Iya. Itu yang belajar dari ibu ya. Jadi ibu kok sosok yang sangat sabar menurut Ikhwa. Padahal pada masa-masa SMP ke SMA tuh sangat banyak terjadi masalah gitulah. Konflik ya. Konflik dalam keluarga lah gitu. Tapi di depan awak ibu tetap nampak tegar gitu ya. Apa aktivitas sama hari-hari? Karena apa? Kakak kan ngajar gitulah. Intinya jadi ama tuh membuat dagangan apa makanan-makanan anak-anak gitu. Jadi kayak ama buat makanan-makanan ringan tuh anak-anak kemudian dijual di sekolah tempat kakak ngajar. Iya. Ikhwa masuk ke ITB itu
Itu biaya sendiri atau beasiswa? Kan ndak mungkin pas awak SMA langsung ambil ITB, ndak memikian apa biayanya itu. Ya, Pasti awak pikir Ustaz. Jadi dulu tuh ada namanya beasiswa bidik misi Ustaz. Itu katanya kalau awak lolos di perguruan tinggi, maka biaya kuliah awak nol gitu ya. Ndak bayar biaya kuliah dan tanggungan biaya hidup akan diberikan 1 juta per bulan gitu ya. Wow. Jadi itu Terpacu ya. itu tinggal awak lulus di perguruan tinggi negeri lah, biaya kuliah awak adalah ditanggung oleh pemerintah gitu. Itu saya tujuan hidup. Jadi waktu mendengar berita bahwa ada satu beasiswa namanya bidik misi itu, wah kok bisa kuliah gratis kok, itu yang terbayang ya. Lalu mulailah memacu semangat belajar. Apa perjuangan mendapatkan bidik misi itu? Sebenarnya bukan perjuangan mendapatkan bidik misi, perjuangan mendapatkan PTN-nya pertama sekali Ustaz. Oh, perguruan tinggi negerinya dulu. Karena lah lolos perguruan tinggi itu pasti bidik misi kok ndak terlalu bana, karena Nggak terlalu sulit. karena kan itu cuman agen berkas-berkas. Oh, gitu ya. Bagian administrasi lah sifatnya ya. Ya. Apa perjuangan untuk lulus di PTN khususnya ITB itu? Itu tuh ya gitulah, kan kalau masuk perguruan tinggi kayak ITB itu butuh usaha dan doa Ustaz. Itu tuh dua Senjata yang tidak bisa dipisahkan ya. Yang dulu menurut Ikhwa usaha dan doa atau doa dan usaha? Itu tuh nggak bisa di duluan. Oh gitu ya. Saling ngisi aja ya. Wak pernah lo kan dengar dari Ustadz kalau wak doa tuh gitu kan harus terperinci nak di mana, nak jurusan gitu. Tekan ada kok ya. Tekan lah di SMA kan. Ustadz ya gitulah kalau jadi doa, dalam doa tuh sabuin rinci-rinci itu. Iya. Kuliahkan saya di ITB. Jurusan Niko itu. Wow, kok keren kok, subhanallah kok sana. Jadi waktu SMA itu ndak sekedar wak nih kuliah di ITB, ndak gitu deh ya. Lah mulai berdoa dan rinci. Sesering apa tuh? Setiap sujud. Setiap sujud. Itu bukan sombong tapi apa namanya? Itu yang Ustadz ajarkan kepada kami pas di SMA, itulah awak yang lakukan. Jadi kalau pas sujud tuh doa panjang gitu? Iya. Alhamdulillah kabul ya? Alhamdulillah. Apa yang paling barik ujiannya untuk masuk perguruan tinggi sekelas ITB waktu itu? Kan awak lulusnya SBMPTN Ustadz. Oke. SBMPTN ko harus menyelesaikan ujian yang namanya UTBK, ujian tulis berbasis komputer. Itu dulu 2 kali ujiannya kalau nggak salah, 2 kali. Di ujian pertama ko lebih tinggi nilai yang nilai pertama daripada nilai kedua Ustaz. Karena dulu tuh sistemnya kan kalau orang banyak Jadi ada kombinasi nilai. Kombinasi nilai kecek sistemnya. Sistemnya. Tapi nggak tahu pasti kayak mana kan. Jadi pas nilai pertama tuh lebih tinggi daripada nilai kedua karena pas ujian pertama itu orang alun tahu tipe soalnya gitu. Jadi kalau yang kedua mungkin orang lah belajar dari yang pertama sehingga kemungkinan nilainya lebih tinggi gitu ya. Iya, gitu. Setelah lulus sudah tuh bersampean ke mana awak lulus masuk ITB, ada drama. Apa itu? Itu sangke tawa di setelah sholat zuhur kalau nggak salah. Jam-jam setelah sholat zuhur saat siap sholat tuh agak sejam lah setelah sholat zuhur saat. Tuh ama di luar kan, wak serang di kamar, ama sama kakak kayak tuh majalah kan. Ada anak les itu. Tunggu lah jam barat tuh jam 2 gua buka lah kan. Ya sambil menceng mata lah buka. Jadi buka di HP kah? Ya buka di HP kan. Pengumumannya online kah ya? Iya online. Siap tuh buka. Ya selamat Anda dinyatakan lulus. Gitu. Oh, apa rasanya waktu itu? Itu hati lah duk. Ya apa namanya? Ya bahagia saat kalau lah lulus itu. Siapa orang yang pertama kali dia tahu? Ama. Mbak, coba ceritain Mbak cara mage tahu itu dan Mbak ekspresi Ama. Awak tuh orangnya enggak terlalu enggak ekspresif dengan ucapan dah ya. HP aku keluar dari kamar kan. Tuh agen HP ke kamar. Jelek kok mah. Itu dibaca.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aman ndak lo gitu ekspresi kalau Biasa aja ya. Tapi you bahagia mana? Bahagia hatinya ya gitu ya. Jadi kadang-kadang kan ada orang ko sebenarnya di hati seketik ya, pi ekspresinya malah ya. Ada orang ko yang sebenarnya dak tanggung dalam tapi mengekspresikannya ndak bisa gitu ya. Tadi ketika kami kontak-kontak chat-chat di WA, ikhwah ko katanya ngajar privat, ngajar les. Jadi selama musim libur di rumah kok ngajar les. Baru 2 minggu kan lah, Ya, privat. Jadi kuliah daring, kemudian sambil ngisi waktu luang ngajar privat. Ngajar privat. Kenapa harus ngajar privat? Karena skill yang bisa untuk menghasilkan uang. Wah, keren. Itu ya, Ustaz. Jadi awak mahasiswa, kini orang corona kok daring dari rumah, ndak tahu kemana arah. Banyak tuh Ustaz, ndak ngerti materi kok guru tuh ndak majan gitu kan. Materi ndak paham sama murid, jadi ya langkah awak untuk nyari PT itu majan anak murid. Gitu. Jadi kini kok sampingan sambil jadi guru privat kok ya. Mata pelajaran apa tuh yang diajarin? Matematika. Matematika. Kalau matematika tuh lengket di kepala kalau belajar. Agak dulu stek ya. Ayo. Jadi kalau ada misalkan ya, ibu-ibu di lingkungan anaknya agak lama di matematika gitu. Kuliah. Boleh ke rumah ya. Ke rumah. Atau awak ke rumah si anak tuh. Jadi sana khususnya yang di Darmasraya kok, kalau ada yang anak-anaknya SD mungkin SMP bisa ya. SMP, SMA bisa. SMP, SMA agak lama di matematika, boleh ikut privat sama ikhwah. Bisa beliau ke rumah, bisa anak disuruh ke rumah beliau. Itu ya ikhwah ya. Iya. Anggap kini ama nonton kecian, sampaikan ke mama mimpi awak untuk ama iko gitu, sampaikan. Kalau ama nonton mimpi awak tuh sebenarnya memberangkatkan ama haji. Amin. Amin. Allah. Agak susah nyaman nahan ke sana, cuman anak bujang kadang-kadang kan sok-sok kuat. Padahal sebenarnya dalam lama ya. Di mimpi berangkat nama haji ya. Terakhir, apa nasihat ikhwah untuk adik-adik yang masih di SMA, khususnya yang statusnya mungkin dibesarkan oleh orang tua single parent? Agen nasihat. Boleh bahasa Indonesia. Kalau menurut awak Ustaz, Ya. Single parent itu tidak menjadikan kita sebagai anak berandalan. Ya. Kan sebagian orang yang single parent orang tuanya kita sebagai anak kan merasa terbebani, teraniaya gimana Ya, terbebani oleh keadaan itu. Jadi anak itu memilih untuk hidup bebas, hidup pergaulan bebas lah gitu namanya, Ustaz. Dan itu salah. Dan itu tuh salah sekali. Karena apa namanya? Dengan awak masuk ke pergaulan bebas tuh tidak merubah apa-apa lagi. Ya, keadaan yang terjadi tadi itu tidak semakin memburuk lagi. Semakin memburuknya. Lah orang tua Giko anaknya Giko loh gitu kan. Kalau bisa awak lebih baik ya. Lebih baik lah daripada orang tua. Tapi masih komunikasi sama papa masih. Telepon-telepon masih? Jarang. Jarang. Seberapa besar peran doa dalam perjalanan hidup ikhwah dengan seluruh drama dan keadaan yang ada itu? Seberapa besar peranan doa? Sangat besar sekali, nak Ustaz. Sangat besar sekali ya. Karena sekali awak merasakan suatu masalah tuh nak Ustaz. Doa itu yang cara paling ampuh membuat kuat. Kalau orang kan curhat adalah curhat ke orang lain, Tapi curhat tuh orang lain tuh Ini punya masalah lah. Iya, itu cek. Yang kedua tuh orang tuh cek mendengar bisa tapi tanpa solusi loh gitu. Cuman mendengarkan lah gitu ya Ustaz. Nah, wak menceritakan masalah ke orang, tapi orang tuh misalnya kok diceritakan lah ke orang lain kok. Orang tuh apa gitulah. Dia awak cara yang paling ampuh lah namanya.
Cara paling ampuh untuk curhat Curhatnya ke Allah. ke Allah Subhanahu wa taala. Wah, cara paling ampuh untuk curhat adalah ke Allah Subhanahu wa taala. Dengan masalah yang seperti itu pas apa yang SMP tu. broken home gitulah, nggak pernah cerita ke kawan-kawan, ke orang lain lah gitu. Nggak pernah Tapi cerita ke Allah ya. sama sekali, nggak pernah cerita. Allah. Itulah Sanak, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat otak kita, terutama adik-adik yang masih SMA, bisa membangun cita-cita yang lebih besar dan jangan takut bermimpi untuk masuk ke perguruan tinggi yang hebat-hebat, UI, ITB, IPB, UGM dan banyak lagi perguruan tinggi yang lain. Kita doakan juga ikhwah mendapatkan apa yang dicita-citakan dan segera bisa mewujudkan mimpinya untuk menghajikan ibunda tercinta. Sampai jumpa di Otabone selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan-jangan kau menyerah, kuatlah, jatuh bangun dan bangkitlah. Kau bisa kemenangan menantimu di ujung perjuangan.